Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Fandi Ahmad tuai kritik pedas. PSSI serius ingin tambah striker naturalisasi untuk Timnas U17. Dimas Drajat kembali berlatih di Persib. Siap gantikan David da Silva yang cedera? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Harapan besar Timnas U17 Indonesia di Piala Asia 2025 harus kandas lebih cepat dari yang diimpikan. Langkah mereka terhenti di fase 16 besar, dan hasil itu menjadi pukulan telak bagi banyak pihak, mulai dari para pendukung fanatik hingga jajaran Federasi Sepak Bola Nasional. Meski perjuangan Garuda Muda tidak bisa dipandang sebelah mata, tetap saja ada evaluasi keras yang mencuat ke permukaan. Salah satu nama yang tak lepas dari sorotan adalah striker muda Fandi Ahmad. Awalnya, Fandi Ahmad digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak harapan. Gaya mainnya yang eksplosif dan percaya diri sempat membuat publik optimis. Namun, seiring berjalannya turnamen, ekspektasi itu perlahan berubah menjadi kekecewaan. Pasalnya, banyak netizen maupun pengamat yang menilai Fandi terlalu sibuk mengutamakan aksi individu ketimbang kontribusi kolektif. Dalam beberapa laga penting, Fandi tampak lebih memilih menggiring bola terlalu lama, mencoba melewati 2 hingga 3 pemain sekaligus, ketimbang mengalirkan bola ke rekan yang berada di posisi lebih menguntungkan. Aksi-aksinya memang memukau, tapi sayangnya tak berbuah hasil nyata. Serangan yang seharusnya bisa dieksekusi dengan simpel justru kerap terhenti di kakinya sendiri. Dan di level kompetitif Piala Asia, keputusan yang salah seperti itu bisa menghapus peluang emas dalam sekejap. PSSI pun dikabarkan mulai gerah. Mereka menganggap gaya bermain seperti itu tidak mencerminkan sepak bola modern yang menekankan kerjasama, efisiensi, dan efektivitas. Bahkan dari internal federasi terdengar suara yang menyinggung pentingnya pola pikir tim dalam setiap aksi di atas lapangan. Bukan tentang seberapa banyak kamu bisa menggiring bola, tapi bagaimana kamu bisa membantu tim mencetak gol dan menang, ujar salah satu petinggi federasi yang enggan disebut namanya. Kritik ini bukan berarti menutup pintu bagi pemain kreatif, tapi lebih kepada kebutuhan akan keseimbangan. Di level internasional, sebuah tim tidak bisa hanya mengandalkan flyer tanpa produktivitas. Ketika tim sedang dalam tekanan, keputusan yang tepat dan cepat jauh lebih berharga ketimbang atraksi yang mengundang decak kagum tapi tidak ada outputnya. Fenomena ini kemudian membuat PSSI kembali membuka wacana serius untuk memburu striker keturunan Indonesia dari luar negeri. Bukan tanpa alasan. Di luar sana, banyak anak muda berdarah Indonesia yang tumbuh di lingkungan sepak bola maju seperti Belanda, Jerman, Inggris, hingga Amerika. Mereka dididik di akademi dengan standar tinggi, terbiasa bermain dengan sistem, dan yang tak kalah penting, mereka punya mentalitas juara. Nama-nama seperti Ula Romeni atau Rafael Struijk di level senior telah membuktikan bahwa strategi merekrut pemain keturunan bisa membawa dampak signifikan. Maka dari itu, memperkuat Timnas U17 dengan pemain naturalisasi dari diaspora pun dinilai sebagai langkah realistis untuk bersaing di level Asia, bahkan dunia. Federasi tampaknya tak ingin kehilangan momen. Mereka disebut-sebut sudah mulai menjalin komunikasi dengan beberapa calon pemain muda dari Eropa yang memiliki darah Indonesia. Bahkan, kabarnya beberapa dari mereka sudah siap menjalani proses naturalisasi apabila dipanggil. Tujuannya jelas, membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi sejak usia dini. Sementara itu, kritik yang diterima Fandi Ahmad diharapkan menjadi bahan introspeksi, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi seluruh pemain muda tanah air. Bahwa untuk bersinar di level internasional, tidak cukup hanya dengan skill individu. Pemahaman taktik, kerjasama tim, serta kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat menjadi elemen utama yang harus dimiliki oleh setiap pemain. Pelajaran dari kegagalan ini justru bisa menjadi titik balik penting bagi Timnas U17. Federasi kini tengah mengevaluasi semua lini. Bukan hanya soal siapa yang akan tetap dipertahankan atau dicoret, tetapi juga bagaimana membentuk tim masa depan yang solid sejak usia muda. Wacana untuk memperkuat tim dengan pemain diaspora menjadi salah satu topik utama. Langkah ini tentu bukan tanpa tantangan. Selain harus melalui proses administrasi yang tidak sebentar, federasi juga perlu memastikan bahwa pemain-pemain diaspora tersebut benar-benar punya niat untuk membela merah putih. Namun jika berhasil,
Indonesia bisa memiliki generasi baru yang lebih siap menghadapi persaingan di panggung internasional. Akhirnya, semua kembali pada tujuan bersama, membawa nama Indonesia bersinar di dunia sepak bola. Baik melalui pembinaan pemain lokal maupun rekrutmen pemain keturunan, yang terpenting adalah bagaimana menyatukan potensi-potensi terbaik demi hasil yang membanggakan. Untuk itu, pertanyaannya sekarang, apakah publik Indonesia siap menerima lebih banyak pemain naturalisasi di timnas muda? Kalau menurut kamu, apakah langkah PSSI untuk memburu striker diaspora ini sudah tepat? Derajat kembali berlatih di Persib, siap gantikan David da Silva yang cedera? Satu kabar yang cukup dinantikan akhirnya datang dari markas Persib Bandung. Setelah cukup lama absen dari lapangan hijau akibat cedera, Dimas Drajat akhirnya kembali terlihat mengenakan seragam latihan Maung Bandung. Striker berusia 27 tahun itu tanpa ikut ambil bagian dalam sesi latihan tim yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Selasa lalu. Momen ini tentu menjadi sorotan, terutama bagi para bobotoh yang sudah menantikan aksinya kembali setelah vakum selama hampir 3 bulan. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya sejak pertengahan Januari memang membuat Dimas harus menepi dan menjalani masa pemulihan panjang. Bagi pemain sekelas Dimas, absen dalam waktu lama tentu bukan perkara mudah. Namun kini, dengan kehadirannya kembali di skuad utama, ada harapan baru yang mulai tumbuh, khususnya dalam menghadapi padatnya jadwal Liga 1 yang mulai memasuki fase-fase krusial. Menariknya, kembalinya Dimas ke sesi latihan justru bertepatan dengan kabar kurang menyenangkan dari lini depan Persib lainnya. David da Silva, striker utama dan top skor tim, justru mengalami cedera saat latihan. Pemain asal Brasil ini dikabarkan harus menepi dalam beberapa pertandingan mendatang, termasuk dalam laga penting kontra Borneo FC pada pekan ke-28 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, tanggal 11 April. Cedera David jelas menjadi pukulan bagi pelatih Bojan Hodak. Dalam skema permainan Persib, peran David begitu vital sebagai target man sekaligus pencetak gol utama. Absennya pemain ini akan menjadi kehilangan besar, terutama ketika Persib sedang bersaing ketat di papan atas klasemen dan berambisi mengejar gelar juara. Namun, di tengah situasi ini, justru peluang emas terbuka lebar bagi Dimas Drajat. Meskipun baru kembali dari cedera, Dimas memiliki peluang besar untuk menjadi solusi darurat di lini depan. Pengalamannya bersama timnas Indonesia dan ketajamannya bersama klub lamanya, Persikabo, menjadi modal yang tak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya sekarang, apakah Dimas bisa langsung tancap gas dan menggantikan peran David dengan maksimal? Netizen pun mulai ramai memperbincangkan hal ini. Banyak yang penasaran, apakah Dimas masih punya ketajaman yang sama setelah absen cukup lama? Atau justru performanya mengalami penurunan dan perlu waktu lebih untuk menemukan ritme permainan? Tak sedikit pula yang berharap Dimas bisa mengejutkan dan kembali tampil ganas seperti sebelum cederanya. Sesi latihan yang berlangsung kemarin memang belum bisa memberikan gambaran utuh soal kesiapan Dimas. Ia terlihat menjalani beberapa menu latihan fisik dan sentuhan bola bersama tim utama. Beberapa momen memperlihatkan senyuman di wajahnya. Mungkin tanda rasa lega karena bisa kembali merumput bersama rekan-rekannya. Namun yang paling penting sekarang adalah bagaimana progres kebugarannya selama beberapa hari ke depan menjelang pertandingan. Dari sisi pelatih, situasi ini tentu bukan hal yang mudah. Bojan Hodak harus pintar meracik strategi dan menentukan siapa yang layak menjadi starter di lini serang. Jika Dimas dinilai belum 100% fit, bukan tak mungkin Persib akan menurunkan alternatif lain, seperti Ezra Walian atau bahkan mencoba formasi baru tanpa striker murni. Tapi jika dalam beberapa sesi latihan berikutnya Dimas mampu menunjukkan performa positif, maka kemungkinan besar dia akan langsung diberi kepercayaan untuk turun sebagai starter. Tak bisa dimungkiri, tantangan di depan mata cukup berat. Borneo FC bukan lawan sembarangan. Tim asal Kalimantan Timur ini tampil konsisten sepanjang musim dan kini menempati papan atas klasemen. Ditambah lagi mereka akan bermain di kandang sendiri yang terkenal angker bagi tim-tim tamu. Persib harus tampil dengan semangat penuh. Apalagi ini adalah pertandingan yang bisa menentukan posisi mereka di klasemen akhir. Kehadiran Dimas bisa jadi menjadi faktor kejutan. Lawan belum tentu siap dengan gaya permainannya, apalagi jika ia bisa langsung menyatu dengan ritme permainan tim. Selain itu, motivasi tinggi untuk membuktikan diri setelah cedera tentu bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi Dimas untuk tampil habis-habisan di lapangan. Namun tetap harus diingat, proses pemulihan pasca cedera bukan sekadar soal fisik. Faktor mental juga sangat penting. Seorang striker harus memiliki rasa percaya diri tinggi ketika berada di depan gawang. Jika ada keraguan sedikit saja,
peluang yang datang bisa terbuang sia-sia. Maka dari itu, dukungan dari rekan-rekan setim dan supporter akan sangat berarti bagi Dimas untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.